Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan dokter sekalian. Saya Fadila Tirta Rahman dengan MPN 1301110806. Di sini saya akan memberitahukan cara penulisan resep injeksi beserta rekonstitusinya. Untuk itu, mari kita mencoba untuk menuliskan resep injeksi. Sebelum penulisan resep, kita ketahui terlebih dahulu prinsip pembuatan resep injeksi. Setelah itu kita buat resepnya, dimulai. Pertama, cantumkan terlebih dahulu nama dokter, sip dokter, alamat, dan jangan lupa untuk nomor HP-nya. Sangat penting. Setelah itu Bandung, 14 Maret 2012. Pertama kita tuliskan R garis miring ataupun amilah. Setelah itu kita tuliskan nama obat ataupun nama obat ini berupa nama obat generik maupun paten, di mana saya menggunakan ceftazidime. Setelah itu kita tuliskan kekuatan dari obat yang kita gunakan, yang dimana 1 gram per 10 ml. Setelah itu kita tuliskan sediaan yang kita gunakan, bisa berupa injeksi ataupun infus, dimana saya tuliskan injeksi. Kemudian kita tuliskan volume wadah yang kita gunakan, dan juga wadah yang kita gunakan berupa vial, ampul, ataupun flakon. Dimana saya tuliskan vial, lalu numero dengan jumlah yang dibutuhkan, nomor 1. Lalu pada garis kedua tuliskan sigma, IMM atau in monomedicine, yang dimana dilakukan oleh dokter. Setelah itu berikan garis penutup dan paraf. Setelah itu untuk yang kedua, yang dibutuhkannya kembali dengan penulisan yang sama, R garing, lalu disposable syringe, dan kekuatannya yaitu 50 cc. Mohon maaf, 5 cc, numero 2. Dan juga disposable syringe yang 10 cc dan yang dibutuhkan 1. Dan jangan lupa sigma, IMM, garis penutup, dan tanda tangan. Selanjutnya, untuk aquabides-nya, penulisannya sama, R garing, aquabides 20 ml, numero 01, sigma, IMM, garis penutup, dan paraf. Setelah itu berikan garis penutup setelah tidak ada penulisan resep lainnya, agar tidak ada penulisan resep oleh dokter lain ataupun perawat dan orang lain. Setelah itu untuk kebutuhan yang dibutuhkan alat kesehatan lainnya bisa kita tuliskan seperti infus set dengan membutuhkan disposable syringe dengan 5 cc, avokat nomor 20, dan jangan lupa diberikan penutup sigma, IMM, dan berikan penutup dan paraf dokter. Lalu linjer laktat infus 500 cc, dan juga berikan penutup panjang agar tidak ada penulisan resep lainnya. Selanjutnya saya akan memberitahukan cara prosedur dari obat injeksi. Sebelumnya selanjutnya menggunakan masker, lalu menggunakan hand glove dengan metode skin to skin, glove to glove. Selanjutnya saya akan memberitahukan cara prosedur obat injeksi. Pastikan kembali dengan kesesuaian obat yang telah digunakan atau diberikan dengan obat yang diresepkan oleh dokter. Pertama, alat yang sudah saya sediakan yaitu ada ceftazidime 1 gram, yaitu serbuk injeksi, lalu ada aquabides 20 ml, selanjutnya ada alcohol swab, dan disposable syringe yang 10 ml, 10 cc, dan juga 5 cc 2. Pastikan juga dengan masih tersegel steril. Pertama, kita ambil alcohol swab, lalu bersihkan bagian atas vial, aquabides. Selanjutnya, ambil alcohol swab kembali untuk membersihkan bagian atas vial dari obat ceftazidime-nya. Setelah itu, kita buang. Selanjutnya ambil disposable syringe 10 cc dan pastikan masih tersegel steril.
Lalu pastikan 10 cc. Lalu kita ambil udara terlebih dahulu 10 mili. Lalu suntikan ke bagian vialnya dengan memposisikan 45 derajat terlebih dahulu, lalu ke arah 10 derajat dan injeksikan agar udara masuk dan stabilkan udara yang ada di dalam, lalu mengambilkan 10 mili. Setelah itu, pastikan kembali tidak ada udara yang berada di dalam syringe. Dan tutup menggunakan teknik one hand. Setelah itu simpan dan kita injeksikan kembali ke bagian vial ceftazidime-nya. Dengan metode yang sama yaitu 45 derajat lalu dibiringkan ke 90 derajat. Injeksikan semuanya. Setelah semua masuk dan cabut kembali dan buang disposable syringe-nya. Dan jangan lupa menggunakan 2 teknik digosok-gosok untuk menghomogenkan. Setelah itu ambil disposable syringe 5 cc. Dan sebelum itu sama seperti tadi, tarik terlebih dahulu 5 cc udara dan teknik menggunakan 45 hingga 90 derajat dan posisikan terbalik untuk mengambil dengan banyak 5 cc. Dan jangan lupa melakukan seperti ini 2 kali karena pada pasien dilakukan 2 kali sehari. Jika sudah terambil 5 cc, pastikan tidak ada udara yang berada di dalamnya dan tutup syringe-nya dengan menggunakan one hand. Pastikan tidak ada udara. Jika ada udara, kita sentil-sentil. Setelah itu, kita berikan label pada syringe-nya agar tidak tertukar dengan yang lainnya. Dan berikan nama obat, kekuatan, dan juga dosisnya. Dan sekarang yang kedua, untuk disposable syringe yang kedua, pastikan dengan melakukan yang sesuai seperti yang sebelumnya, dan pastikan sebelumnya melakukan pengambilan udara terlebih dahulu, baru injeksikan ke dalam vialnya. Setelah itu, ambil cairan yang ada dalam vialnya. Setelah itu, berikan label kembali. Sebelum itu, saya akan memberikan inform konsen kepada pasien mengenai injeksi di bagian infus. Baik Bapak, selanjutnya saya akan memberikan obat melalui infus. Bapak tidak usah khawatir, saya akan melakukan secara hati-hati. Apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, saya lanjutkan ya Pak. Pastikan bahwa infus setnya ini berjalan dengan lancar. Lalu saya akan memberikan alcohol swab di bagian infusan yang nanti saya akan injeksikan di bagian situnya. Setelah itu, buang alkohol swabnya dan persiapkan, injeksikan. Dan pastikan sebelum diinjeksikan bahwa tali infusnya dilipat agar memberhentikan terlebih dahulu. Injeksikan semua. Setelah itu cabut. Tutup dengan melakukan one hand. Dan pastikan lihat kembali infusetnya berjalan dengan lancar kembali. Setelah itu memberitahukan kepada bapaknya bahwa pemberian obatnya telah selesai, lalu melepaskan glove menggunakan metode skin to skin, glove to glove. Dan jangan lupa bilang pada pasien bahwa pemberian obat telah selesai. Dan setelah itu, kita jangan lupa untuk mencuci tangan dengan 6 step WHO menggunakan sabun. Dan setelah membersihkan menggunakan sabun, jangan lupa juga untuk mengeringkan menggunakan kain bersih.